Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayyu wa razzaqu ala ibadis salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyan fi yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati beliau guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang kami banggakan santri Mahatafidz Quran Basnas MAJT, para pendengar Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dan TVku, serta para jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam selalu dan senantiasa kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini yaitu ngaji kitab fikih Al-Manhaji yang nanti akan membawakan tema Arkanun Nikah. Untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Wa ala kulli niyyah bi niyatis shalihah wa bi syafaati Rasulillah. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak ngaji pada malam hari ini, yaitu tema Arkanun Nikah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'. Masyiral muslimin, para jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, anak-anakku sekalian, santri Mahatafidz MAJT Basnas, para pendengar Radio Dais dan Gaul, serta para pemirsa TV MAJT melalui YouTube. Malam hari ini saya akan membaca Arkanu Aqdin Nikahi, rukun akad nikah. Jadi nikah itu sebuah akad, transaksi yang menuntut rukun dan syarat. Transaksi akad nikah ini punya kekhususan dibanding transaksi keperdataan yang lain. Di dalam akad nikah ini ketentuannya cukup ketat. Ya, ini menunjukkan sakralitas, kesucian dari nikah. Maka akadnya itu cukup ketat. Arkanu aqdin nikah, rukun-rukunnya akad nikah. Wa ta'rif, begitu juga ta'rif, definisi bikulli ruknin, tiap-tiap rukun. Wa bayani syurutiha, dan penjelasan syarat-syaratnya.
Wa ta'rifu bi kulli ruknin wa bayanu syurutihi. Ta'rif mengenai rukun-rukun itu dan penjelasan terkait syarat-syaratnya rukun itu. Lin nikahi arkanun khamsatun. Lin nikahi bagi nikah itu arkanun khamsatun, ada rukun yang 5. 5 itu apa? Wahia sigotun. Pertama segot. Segot itu kalau di kalangan santri ya sudah jelas, nggak perlu dimaknani, tapi maksudnya kira-kira akadnya atau ijab dan qabulnya. Wa zaujatun yang kedua wanita, istri, atau nyebutnya boleh calon istri. Tapi kalau nanti sudah nikah itu kan jadi istri. Wa zaujun dan laki-laki, suami, sudah 3. Wa waliyun, kemudian wali. Wali itu yang melakukan ijab, yang mengijabkan, yang mengakadkan. Wa syahidani, dan 2 orang saksi. Nyebutnya bukan hanya saksi, tetapi langsung disebutnya dengan tegas syahidani, 2 orang saksi. Sebelum saya lanjutkan pembacaannya, sebagai gambaran yang namanya rukun itu sesuatu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sesuatu yang tidak terpisahkan dari apa yang lagi dibicarakan. Kalau rukunnya nikah itu bahwa yang namanya rukun itu sesuatu yang harus ada dan tidak bisa lepas dari akad nikah. Kalau tidak ada berarti rukunnya kurang. Jadi ibaratnya itu sholat. Nah, kita yang sudah hafal itu kan sholat. Sholat itu ada rukun-rukunnya, diantaranya niat, takbiratul ihram, Fatihah, dan seterusnya. Yang saya sebut niat, takbiratul ihram, dan Fatihah itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari sholat. Tidak bisa dipisahkan. Beda dengan wudhu. Wudhu itu bukan rukun, tetapi syarat. Nah, wudhu ini ada di luar sholat. Nah, sholat kok wudhu, ya sholatnya batal. Sholat kok wudhu. Sholat harus punya wudhu. Wudhu baru menjalankan sholat. Nah, yang termasuk rukun ini, rukunnya nikah itu 5. Itu pertama ijab qabul atau akadnya. Otomatis, karena ini sebuah transaksi perkawinan, ya harus ada ijab dan qabul, harus ada akad. Yang menjadi calon istri siapa? Zaujatun. Maka syarat yang kedua harus ada ini istri, wanita. Nanti ada penjelasannya wanita ini. Wa zaujun, suami. Nikah kok nggak ada suami? Ndak nikah. Nikah kok nggak ada istri? Ya bukan nikah. Waliyun, ada wali. Kalau jual beli, akad jual beli, itu yang penting ada
dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, ada transaksi, ada serah terima barang, tapi tidak harus ada wali. Nah, kalau nikah itu harus ada wali. Dan ketika akad nikah dilaksanakan, harus ada dua orang saksi yang menyaksikan peristiwa akad itu. Nah, itu kira-kira penjelasan singkat pokok mengenai 5 rukun nikah. Selanjutnya keterangan yang lebih detail. Ar-ruknul awwalu as-sighatu. Rukun yang pertama itu segot. Segot itu sekali lagi tadi ya, akadnya, ijabnya dan qabulnya. Wasighatu utawi sigot dia al-ijab, yaitu ijab. Ijab itu menyatakan. Ijab dari siapa? Min wali zaujati, dari walinya perempuan. Kakaulihi, seperti ucapannya begini, zawajtuka au angkahtuka ibnati. Zawajtu, saya kawinkan kamu. Atau angkahtu, saya nikahkan kamu. Dinikahkan ibnati, kepada anak perempuan saya. Itu contoh ijab ya. Kehendak untuk memenuhi atau untuk melakukan perkawinan. Sekarang sebaliknya, wal qabulu. Qabul itu dari kata qabila yakbalu, qabulan, penerimaan, menerima minaz zauji, dari suami. Ucapan qabul itu kaqauli tazawwajtu au nakahtu ibnataka. Ucapannya tazawwajtu. Tadi kan zawajtuka. Ini jawabannya tazawwajtu. Saya peristri. Au nakahtu, saya nikahi ibnataka, anak perempuanmu. Tuh intinya segot itu ijab dan qabul. Jadi ijab itu pernyataan seorang wali menikahkan, qabul itu pernyataan, sebetulnya pernyataan persetujuan atau pernyataan menerima. Wa yasihu, boleh sah, taqaddumu lafzi zauji, sing ngomong suami dulu, ala lafzil waliyi, baru ucapannya wali. Kenapa boleh yang mengucapkan suami dulu, baru wali? Li'anna taqadduma wa ta'akhura, karena soal mendahulukan atau mengakhirkan itu sawaun, sama di fi ifadatil maksudi, faedah atau tujuannya atau manfaat maksudnya itu sama. Jadi kalau dalam jual beli misalnya begini, kalau saya penjual, saya jual
jam ini kepadamu, lalu kamu menyatakan saya terima. Ini berarti yang melakukan ijab, yang punya jam, yang dagang, yang menerima, yang membeli. Bisa dibalik, yang membeli mengucapkan dulu, ini saya beli jam ini. Ya. Jam ini saya beli. Lalu dijawab, oh ya, setuju. Nah ini sama, dibolak-balik itu sama. Akad nikah juga sama, boleh dibalik. Sing ngucapke suami dulu, baru walinya. Tapi intinya sebetulnya ijab dan qabul. Pun nggih, prakteknya gampang, ya. Prakteknya gampang, santri nggak usah khawatir. Yang penting nanti kalau mau nikah itu kalimat qabulnya itu ditulis, dihafalke. Jadi kalimat qabul itu tanya nanti sama Pak Yai yang sama Pak Yai atau sama Pak KUA yang mau menikahkan itu. Ini atau kamu buat sendiri, tunjukkan kepada Pak Yai, tunjukkan kepada pihak KUA. Niki sampun lolos napa dereng? Ya. Ijab qabul itu menurut saya sebaiknya ditulis. Artinya ada kerepeannya. Kan sidik. Karena biasanya baik wali maupun suami nganten lanang itu tegang. Nah kalau tegang nanti terus nggak lancar. Kalau nggak lancar nanti saksinya ragu, minta baleni. Nah saya sering menyarankan ditulis, tapi Anda tetap berusaha hafal. Nah hanya waktu praktek silakan melihat tulisan. Wal al hikmatu min tasyri'is sighati. Apa pentingnya hikmah? Kok harus ada sighat ijab qabul dalam nikah? Pentingnya apa? Faedahnya apa? Hikmahnya apa? Wal hikmatu tawi hikmah ya annahu lamma kana begitu akduz ziwaji, akad perkawinan itu kana termasuk minal uqudi, dari akad-akad allati la buddha, yang wajib atau mau tidak mau, fiha dalam akad ziwaj itu mau tidak mau harus ada min ridhol aqidaini, keridhoan dua orang yang bertransaksi. Jadi ketika akad nikah itu termasuk akad yang mau tidak mau harus menunjukkan ada ridho dari dua belah pihak. Warridho, sedangkan ridho itu amrun khafiyun, perkara sing rak cetha, khafi, la yutalau, yang tidak bisa dilihat, alaihi. Maka i'tabaro asyar'u as-sighah, maka syara mengharuskan adanya segot. Wahia segot itu
adalah al-ijabu wal qabulu. Saya ulang ya, tadi terjemahannya kurang enak. Wal hikmatu ta hikmah ya annahu, bahwasanya lamma kana akdu ziwat minal uqud, akad nikah itu bagian dari akad-akad yang mau tidak mau harus ada keridhoan. Min ridhol akidah ini. Waridho amrun khofiyun, sedangkan ridho itu perkara sing khofa. Padha karo tajwid itu ikhfa. Ora cetha la yutala alaihi itabaro asyar'u as-sighata, maka syarak mengharuskan harus ada sighat. Wa ya al-ijab wal qabul. Nah, sighat ini dalilan zahiron, merupakan bukti yang jelas ala ridho, untuk menunjukkan ridho. Ridho itu setujulah fi nafsi kullin minal akidah ini, ya, dari masing-masing yang berakad, dua pihak yang berakad. Nah, syurutus sighati ini mulai kelihatan ketatnya ijab qabul perkawinan. Sighat yang harus dipakai dalam perkawinan. Wa yustaratu, disyaratkan fi sighati, dalam sighat ijab akad nikah disyaratkan asyurutu, beberapa syarat at-taliyatu, sebagai berikut yang akan datang. Ono syarate antakuna bilafzi tazwij awin ingkahi. Ijab qabul akan nikah itu harus dengan lafal tazwij atau ingkah. Zawaja yuzawiju tazwijan, angkaha yungkihu ingkahan. Jadi harus pakai kata-kata bahasa Indonesianya itu nikah atau kawin. Nanti jangan pakai bahasa yang lain, meskipun orang merasa sama maksudnya kok. Saya sangat mencintai dia. Ya enggak bisa, ya harus saya mengawini dia, saya menikahi dia. Ada yang mendebat, loh Pak, kalau hanya nikah kan formal, yang penting itu kan kasih sayang. Bagaimana kalau kata nikah atau kata kawin itu diganti dengan saya mencintai, menyayangi dia setulus hati, mboten saged. Ya, karena syaratnya harus bila tazwij awil ingkah. Wa ma yustaqu minhuma. Ya, boleh tazwij, boleh ingkah, boleh nikah, boleh ziwaj, pokoknya yang serumpun. Maka uzawi juga, zawajtuka, angkahtuka, itu namanya wama yustaqu minhuma. Kazawajtuka, seperti kata-kata zawajtuka wa angkahtuka. Begitu juga qabulnya qabiltu tazwijaha, qabiltu tazwijaha, qabiltu nikahaha, kata nikah di sini. Terus pokoknya akad nikah itu harus menggunakan kata-kata nikah atau
kawin nek bahasa Indonesia nih. Bahasa Arab tazwij atau ingkahun. Wa innama usturita lafdzu tazwij. Kenapa disyaratkan harus pakai lafaz tazwij? Wal ingkahi dan kata nikah. Wa ma istaqqa minhuma dan yang mustaq dari situ, yang keluar dari situ, yang serumpun dari situ. Li'annahuma karena kata tazwij dan ingkah itu al-lafdzoni dua lafal al-maudu'ani yang dicetak fil lughati wasyar'i. Lughatnya ya nikah, syar'i ya nikah. Lughatnya ya kawin, syar'i ya ziwaj. Lidilalati ala akdi ziwaj untuk menunjukkan akad kawin nikah. Wahuma keduanya kata tazwij dan ingkah itu al-musta'malani yang dipakai, yang digunakan fi nususil Qur'ani di dalam nas-nas Al-Qur'an was sunnati dan sunnah Nabi atau hadis. Fafil Qur'ani adapun kata nikah yang ada di dalam ayat Al-Qur'an yaitu qala ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nah, ini ada fankihu, nikahkanlah atau nikahilah. Begitu juga dalam firman Allah yang lain wa qala ta'ala ada kata-kata perkawinan itu pakai ziwaj, zawaj atau tazwij. Yaitu firman Allah falamma qada zaidun minha wa tara zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim. Nah, ini di sini ada zawwajnakaha. Pokoknya Al-Quran, hadis untuk istilah perkawinan, kawin itu menggunakan kata tazwij dan nikah. Maka dalam prakteknya ijab qabul harus menggunakan kata itu. Wa fi sunnati adapun contoh kata nikah atau ziwaj dalam sunnah, qala Rasulullah dawuh, ya ma'syarasy syabbabi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Nah, ini hadis yang menganjurkan nikah. Di sini pernyataannya falyatazawwaj. Ya masyarakat syababi, hai anak-anak muda, man istata'a man ing sapa wong istata'a mampu minkum dari kamu sekalian alba'ata sangune falyatazawwaj maka nikahlah. Pun iku nggih. Jadi kalau ini adalah fikih al-manhaji, fikih yang didasarkan pada manhaj, dalil, metodologi, maka penggunaan ijab qabul dengan kata-kata nikah atau ziwaj itu dasarnya adalah ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi itu syarat pertama, ijab itu harus pakai lafal tazwij nikah. Syarat ingkang kaping kalih at-tasrihu bilafdzi ziwaj awin nikahi fil ijabi wa fil qabul. Jadi wis kudu nganggo kata nikah atau ziwaj, sing kaping pindho kudu cetha at-tasrihu. Sorry. Jelas. Menggunakan kata ziwaj dan nikah itu jelas.
Fil ijabi, di dalam ijab ya ada, wa fil qabuli, di dalam qabul ya ada. Ketika wali menyebut zawwajtuka wa ankahtuka dan seterusnya, ini kan menggunakan kata zawwajtuka, ankahtuka. Maka qabul, nganten lanang ketika melakukan qabul, menerima, ya qabiltu nikah nikahaha wa tazwijaha. Diulang, jadi kata itu diulang, jangan hanya qabiltu, nggak sempurna. Kalau dalam akad transaksi keperdataan yang lain, jual beli misalnya, atau utang piutang, ringan itu. Saya utang uang kepadamu 1 juta rupiah, ya, ini uangnya. Wes, kata-kata utangnya nggak usah dibaleni. Ya wis ki, utangmu samene ya, ora kudu. Cukup dengan ya wis, ini utangmu. Tapi kalau akad nikah, waline muni zawwajtuka, ankahtuka, qabulnya yang dilakukan oleh suami, ya harus ada kata-kata itu. Nah ini dalam praktek akad nikah itu, baik yang menikahkan, petugas KUA, atau wali, atau saksi, itu harus tahu itu. Nggak ngerti, nanti nggak sadar kalau ada kekurangan. Rumah sana wis biasa. At-tasrih. Falau qala al-waliyu, andaikan si wali itu dalam melakukan ijab menyatakan begini. Wali menyatakan zawwajtuka ibnati, zawwajtu, saya kawinkan kamu ibnati dengan anak perempuan saya. Faqala az-zawju, kemudian yang zauju itu menjawab qabiltu tok. Lam yanaqid an-nikahu, maka tidak sah. Jadi adalah qabiltu tazwijaha. Itu. Sekarang kalau dibalik, tadi kan boleh didahulukan si suami, baru yang menjawab wali. Walau qala az-zauju, kalau yang mengatakan itu suami, atau maksudnya itu nganten lanang ya, zawijni ibnataka, kawinkanlah aku dengan anak perempuanmu. Faqolal wali, kemudian walinya menjawab qabiltu, saya terima. Nah, hanya qabiltu tapi ya, lam yanaqid an-nikahu aidon, maka nikah tidak sah. Jadi harus qabiltu tazwijiha, qabiltu tazwijaha. Kenapa? Li'annahuma, karena dua contoh tadi, lam yusarriha, tidak cetok bilafzi ziwaji, dengan mengucapkan ziwaj, awin nikahi, atau kata-kata nikah. Jadi pokoknya ada kata ziwaj atau nikah, baik dalam ijab yang dilakukan oleh wali maupun di dalam qabul yang dilakukan oleh pengantin laki-laki. Namun sebegitu ketatnya penggunaan ijab qabul, toh akdun nikahi bi ghairil arabiyyati. Pertanyaannya, boleh enggak akad nikah dengan bukan bahasa Arab?
Wa yasihu sah akdun nikahi akad nikah bil lughatil ajamiyati, dengan bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa selain Arab. Wahya lughatil ajamiyati itu ialah ma adal lughat al arabiyah, pokoknya yang selain bahasa Arab. Falau wujida, kalau terwujud al ijabu wal qabulu, ijab dan qabul bilughatin ajamiyatin, dengan bahasa ajam, sahha akdun nikahi, maka sahlah akad nikahnya. Bahasa Indonesia itu ya terjemahannya dari bahasa Arab sebetulnya. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, dan seterusnya. Biasanya kan menyebut namanya disebut, lalu maharnya juga disebut, maharnya kontan atau utang juga disebut itu. Ini yang penting ijab qabul itu menyebutkan akadnya. Walau kana az-zauju wa waliyu zaujati ya'rifani al-lughatal arabiyyah, meskipun si suami atau manten lanang, wa waliyu zaujati, dan walinya manten perempuan, ya'rifani, ngerti al-lughatal arabiyyah, meskipun dia ngerti bahasa Arab, tetap boleh akad nikah dengan terjemahannya dengan bahasa ajam. Loh, orang bertanya lah, perlunya apa Pak? Iso bahasa Arab kok dadak nganggo bahasa ajam? Ya bisa saja. Yang menjadi saksi itu orangnya nggak paham. Akan lebih sempurna kalau yang menjadi saksi itu menyaksikan akad itu, akadnya memahamkan. Nah, kalangan orang-orang ngerti bahasa Arab, kalangan santri kelas atas, yo orang mantap nih, orang nggak bahasa Arab, itu kok kurang sakral. Maka saya menikahkan anak saya perempuan 2 orang, itu alhamdulillah ya dapatnya santri, lalu kemudian saya suruh pakai ijab qabulnya bahasa Arab ya bisa. Meskipun bukan sarjana YIN. Kenapa akad dengan bahasa ajam itu bisa iktibaron bil makna? Yang penting maknanya. Makna itu makna kata ya. Jangan tujuannya, jangan maksudnya, tetapi makna itu makna kata. Ya gampangnya terjemahan gitulah. Li'anna lafdz ziwaji, karena lafal ziwaj, awin nikahi atau lafal nikah, la yata'allaqu bihima ijazun, tidak berkaitan dengan ijaz. Faktufia, maka dianggap cukup bitarjamatihima, dengan terjemahannya. Wonten pertanyaan? Nah, santri, nanti kalau nikah kamu jangan malu-maluin ya. Ijab qabul dibaleni ping 3. Jarene santri Maha Tafir kok dibaleni ping 3. Mas. Mau bertanya mengenai akad dan qabulnya itu, ketika dia itu seorang yang masyhur lah, tersohor. Jadi seorang yang masyhur, yang terkenal gitu. Apa? Masyhur, terkenal. Terkenal. Ya, bahkan itu pernikahannya itu dilaksanakan di istana negara gitu.
dihadiri oleh beberapa tamu mancanegara gitu kan. Itu kan apa boleh ketika melaksanakan akad dan qabulnya itu menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Jadi pertama dilaksanakan diulangi lagi gitu loh. Jadi dengan tujuan untuk memahamkan semua pihak. Apakah yang harus paham itu hanya wali dan saksi saja atau semua orang yang di situ? Jadi akad nikah itu akidani, yang berakad itu dua pihak, wali dan nganten lanang. Itu yang berakad itu dua orang. Lalu ada saksi. Saksi resmi itu dua orang. Menyaksikan tentang terjadinya akad nikah. Nah, yang penting itu orang lain datang itu kan maksudnya kan ngormati. Kalau andaikan itu dianggap saksi, ya saksi sosial, saksi untuk menyaksikan bahwa anak saya sudah jadi nganten. Nah, jadi tidak menjadi syarat jamaah yang hadir ini harus paham semua, enggak. Yang harus ngerti adalah al-akidani yang berakad, wali dan nganten lanang, lalu dua orang saksi. Ini jumlahnya 4 orang aja itu. Kalau sampai nikah di pondokan, di kamar 4 orang itu cukup. Kalau tadi pertanyaannya agak meragukan saya, di bulan baleni itu disuruh baleni karena belum jelas atau dianggap belum sah, atau di bulan baleni itu buat lucu-lucunan. Ya, kalau di baleninya itu karena dianggap belum sah. Nah, menyatakan belum sah ini berarti saksinya ngerti ini syarat rukunnya ijab qabul itu. Tadi enggak jelas itu kata-kata nikahnya. Nah, ini kalau akad nikah itu antara orang Indonesia dengan orang luar, lalu menggunakan bahasa Inggris, hati-hati. Pertama harus bisa menerjemahkan kata nikah dan tazwid dalam bahasa Inggris. Yang kedua, wali ngantennya ngerti, paham. Jadi ini harus di-training dulu. Lalu kemudian saksinya juga harus paham. Aku nek kon nyakseni akan nikah pakai bahasa Prancis aku ora paham. Nah, Inggris rada-rada lah. Nah, bahasa Arab wis biasa. Bahasa Indonesia ya memang saya bahasa Indonesia. Jadi diulang-ulang itu maksudnya apakah ada protes usulan dari saksi bahwa itu tadi belum sah. Belum sahnya itu karena penggunaan kata-kata dalam ijab qabul tidak tepat misalnya. Pokoknya sampai nggak usah merasa angel, nanti gampang. Oke? Training sama Mas Alwi ini yang setengah jam aja rampung. Wonten malih? Santri? Nah, bagus tanya. Ini kok dungaren kalau bab nikah kok do takok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, anak hasil zina apakah boleh diwalikan oleh bapak biologisnya ketika mau menikah? Anak zina walinya adalah bapak yang kalau jelas anak zina
misalnya ada orang hamil, nggih, bar kuwi sing menghamili lari, tidak nikah ya. Ini kan cetok 100% anak tanpa ayah. Maka itu nggak bisa diwaleni oleh ayahnya yang biologis. Tapi kalau ada orang hamil, misalnya baru 2 bulan, kemudian sing lanang cekel, lalu kemudian nikah, diakad nikahkan, akhirnya jadi suami istri toh. Teorinya begini, kalau anak lahir minimal 6 bulan dari perkawinan, maka itu dianggap anaknya orang itu. Ngerti zina atau tidaknya kan angel mas. Ya, kecuali kalau jadi perkara lalu kemudian dites DNA, ini anaknya ini, tapi kan umumnya nggak begitu persoalan itu. Jadi ada hamil kemudian tinggal lungo sampai akhirnya lahir anak perempuan, hamil dicekel dikawinke. Nah ini kalau lahir sesudah 6 bulan dari perkawinan, maka itu hukumnya anaknya wong kuwi. Ya kecuali kalau ada bukti. Ya, membuktikan ini juga nggak gampang loh mas. Siapa yang akan membuktikan bahwa itu anak zina kalau akhirnya nikah itu? Kan pengadilan loh, pengadilan ngurusi koyong ini ya mumet. Sing gugat sopo? Ya, dah itu pokoknya pakai teori mazhab Syafi'i, kalau anak lahir 6 bulan sesudah pernikahan, maka berarti itu anaknya dia. Ngaten nggih? Ya memang ini nggak enak ya, makanya jangan ada tabungan awal gitu, supaya nanti cetok. Ngaten, cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ngaji pada malam hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.